warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita bersama program dialog khusus dengan tema 1 tahun Haji Monofi, peluang dan tantangan. Telah bergabung bersama kita di sini dosen ternama dari universitas-universitas yang ada di Sumbawa khususnya, yaitu Bang Heri Kurniawansa, dosen Visipol Unsa. Selamat malam Bang. Selamat malam. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bang sudah menyempatkan waktunya telah hadir. Dan telah hadir pula bersama kita di sini narasumber dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa, yaitu Bang Muhammad Nur Jihadi. Yap. Malam Bang. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, kita coba langsung ke narasumber kita untuk menggali lebih dalam terkait masalah 1 tahun kepemimpinan Haji Monofi. Baik, saya ingin langsung ke Bang Heri terkait dengan masa kepemimpinan selama 1 tahun dari pandangan kacamata Bang Heri melihat kinerja mereka dalam 1 tahun ini bagaimana? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mudah-mudahan punya waktu ya yang untuk mendeskripsikan ini semua. Ini adalah tema yang sangat substansi menurut saya. Ada 5 aspek yang ingin saya coba gali dalam pertemuan kali ini. Pertama adalah tentu kita akan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Yang kedua, kita akan mengkritik sesuatu yang dilakukan tapi belum maksimal. Oke. Yang ketiga, kita akan mengingatkan kembali bahwa ada program yang belum berjalan. Yang keempat baru tantangannya, peluangnya. Yang kelima baru tantangannya. Oke, jadi kita kupas satu-satu bagian. Tapi sebelum masuk ke situ, ingin saya menyampaikan sesuatu yang menurut saya cukup penting. Oke, apa itu Bang? Yang pertama gini, kalau kita mau berbicara tentang filosofi demokrasi, ya, bahwa menjadi seorang pemimpin pada suatu daerah itu sebenarnya tidak perlu terlalu berlebihan kita semacam kita puji, kita apa. Karena bagaimanapun mereka ketika terpilih sebagai seorang pemimpin, maka mereka melekat tanggung jawab, tugas dan fungsinya untuk menjalankan roda pemerintahan. Mereka dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, kemudian gaji yang banyak, punya sumber daya manusia, punya kekuasaan finansial, politik dan lain sebagainya. Tinggal dijalankan saja, nggak ada repotnya. Artinya tidak sewenang-wenangnya begitu Pak? Artinya begini, bahwa kalaupun mereka bisa membangun A, B, C, itu adalah tugasnya mereka, sesuatu yang sewajarnya dan sewajibnya dilakukan. Dan dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan. Ya, saya sering menyampaikan ke mahasiswa saya bahwa Anda seorang Muslim, kewajiban Anda itu sholat 5 waktu di masjid misalnya. Yang nggak perlu saya puji Anda sholat 5 waktu, karena bagaimanapun itu adalah tugas Anda gitu. Sama seperti Anda presenter hari ini, tugas Anda mewawancarai kami. Saya nggak perlu puji Anda untuk menanyakan ke saya, karena itu adalah tugas Anda. Sama juga dengan pemerintahan hari ini gitu. Kalau mereka bangun A, bangun itu tugasnya dia, sewajibnya dia lakukan. Nah artinya begini, bahwa kalaupun kemudian kita perlu mengapresiasi, nanti akan ada aspek lain nanti ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan filosofi pembangunan ini penting kan. Pembangunan itu kan ada hilir dan hulunya. Hilirnya itu adalah ujungnya itu adalah barang yang terlihat dan barang yang tidak terlihat. Barang yang terlihat itu misalnya pembangunan jalan, bendungan, sekolah dan lain sebagainya yang bisa dipoto. Yang tidak bisa dipoto kan karakter dan sebagainya. Itu adalah hilirnya pembangunan. Nah, hulunya itu adalah kebijakan dan anggaran seperti yang Anda sampaikan tadi. Nah, terkait dengan anggaran ini, saya sudah menulis kemarin di yang kemudian itu saya sampaikan di orasi ilmiah saya di Judisio Visipol waktu itu, ya, bahwa memang ya saya tidak ingin mengatakan pemerintahan ini sulit untuk terlaksana semua programnya, tapi saya ingin mengkaji bahwa agak sulit kalau tidak menjalankan ABC. Saya sudah jelaskan pada saat itu. Kesulitannya di mana dulu? Pertama ya, mereka itu punya 10 program unggulan yang menurut saya cukup spektakuler. Pada saat yang sama, durasi mereka memimpin itu hanya tidak normal, hanya 2 tahun 3 tahun setengah. Kalau kemudian 2024 ada pemilihan secara langsung serempak. 2020-2024 ya 3 tahun setengah, itu pun belum ada adjustment proses, belum ada proses pemilihan berikutnya yang kampanyenya sudah mulai dari saat ini. Paling normal-normalnya 2 tahun. Pada saat yang sama, anggaran kita nggak normal. Kenapa? Karena ada banyak refocusing kemarin ketika ada COVID dan lain sebagainya. Sehingga faktor ini cukup sulit. Tapi saya tidak berhenti pada saat sampai sulitnya seperti itu. Ada opsi-opsi yang bisa kemudian dilakukan. Ya. Dan saya mengkritik, tapi saya punya opsi gitu. Punya masukan pertama. Nanti mungkin masukan ini mungkin masuk pada solusi nanti ya. Dari 10 program unggulan, kira-kira kalau menurutnya Abang, dan melihat dari kacamata akademisinya, ada nggak yang terrealisasi? Untuk saat ini
yang saya lihat 10 program itu kemarin saya baru dapat kabar memang salah satu programnya itu kan mensejahterakan GTT, PTT kalau nggak salah ya, guru ngaji itu apa. Kemarin guru-guru honorer itu sudah mulai membuat rekeningnya gitu. Rekening Rekening masing-masing. masing-masing di Bank NTB, tapi nggak tahu guru ngajinya atau yang lainnya. Baru guru yang saya tahu. Ini baru kalau kemudian kita hitung persentasenya 1 tahun ya, Oke. dari 100% mungkin baru 2% yang terlaksana, itu pun belum maksimal. Kalau dilihat dari kacamata saya. Ya, kalau kita kembali kepada indikator 10 program itu. Oke. Nah, yang selanjutnya yang penting mungkin saya sampaikan, ada banyak persepsi, ini menarik ya. Banyak survei, banyak persepsi. Bagaimana pemerintahan monopi? Oh, banyak yang mengatakan baik. Begini ya, dalam mengukur kinerja pemerintah, kita tidak boleh menggunakan persepsi publik, tapi kita menggunakan data. Sebab persepsi publik itu subjektivitasnya tinggi, dia ketimbang objektif. Apalagi masyarakat Sumbawa ini kalau ditanya apa program unggulan atau visi misi monopi, nggak ada yang tahu. Yang jangankan masyarakat awam di desa-desa ini, kadang-kadang cendekiawan para ini juga nggak tahu kalau nggak terkaitan dengan politik. Nah, bagaimana mungkin kita mempertanyakan kinerja pemerintah kepada orang yang tidak paham visi misi pemerintah itu sendiri? Itu kan artinya begini, cara mengukurnya itu lihat saja indikatornya. 10 program itu mana yang sudah terrealisasi pakai metode istilahnya before and after comparison misalnya. Ya, sebelumnya ini, setelahnya ini apa yang terjadi? Kan gampang. Karena begini, orang Sumbawa ini kalau pemimpinnya pergi maulud Nabi ke desa, kalau ditanya baik kan berita baik karena pergi maulud katanya. Jadi indikatornya hanya pergi maulud baiknya itu. Jadi tidak substansi. Artinya kan dari argumentasinya Abang nanti sebelum kita masuk ke indikator lainnya, dari kacamatanya Abang menjelaskan sudah tadi dijelaskan panjang lebar. Nah, kemudian saya ingin bertanya ke Abang nih terkait dengan program unggulan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintahan sekarang ini. Dari 10 program ini kira-kira kalau dari pandangan kacamatanya Abang sebelum kita masuk ke indikator mengukur apakah program pemerintahan ini sudah sesuai dengan realnya atau belum, nanti kita akan masuk ke sana. Yang pertama, dari 10 program kerja kira-kira kalau menurutnya Abang itu realisasi nggak? Pertama begini, kita harus melihat secara objektif bahwa kepemimpinan Monopi ini dimulai dalam situasi yang sulit. Ya kan dia dilantik setahun yang lalu, tahun 2021, itu di tengah pandemi COVID-19 yang sangat marak-maraknya, dan itu tidak hanya di Sumbawa tapi di seluruh Indonesia. Artinya apa? Beliau berdua ini memulai kepemimpinan dalam kondisi uang sedikit, dalam kondisi ekonomi tidak bisa bergerak leluasa, ya, karena semua dibatasi begitu. Ya, itu satu. Di sisi yang lain, kalau kita mengacu pada data yang dipublikasikan oleh BPS gitu ya, tahun 2021 Sumbawa itu ekonominya tumbuh sekitar 1,87%. Ini tidak terlalu jelek tapi juga tidak terlalu bagus, ya. Kenapa begitu gitu? Ada banyak daerah di Indonesia yang ekonominya itu tumbuh negatif bahkan di tahun 2021 setelah ada sedikit perbaikan dibanding 2020. Kalau 2020 itu semua daerah di Indonesia itu negatif. Sumbawa termasuk dalam yang negatif atau yang positif? Di 2020 semua negatif. Semua ya? negatif. 2020 itu belum menjabat Monopi. 2021 sudah menjabat Monopi, itu Sumbawa itu tumbuh 1,87%. Tumbuh itu berarti positif. Kalau dibanding dengan daerah lain misalnya di Bali gitu ya, 100% kabupaten kota di Bali itu tumbuh negatif sepanjang tahun 2021. Bahkan Kabupaten Badung itu minus 6, sekian persen begitu. Jadi itu sangat parah lah penurunan kapasitas ekonominya Bali gitu ya. Nah, jadi Sumbawa ini dalam situasi yang masih sulit begini masih bisa tumbuh. Nah, ini harus kita apresiasi maksud saya gitu ya. Meskipun gitu kalau kita melihat data yang sama di BPS itu menunjukkan bahwa PDRB per kapita masyarakat Sumbawa itu minus sebenarnya, tumbuh negatif meskipun hanya 0,07%. Ini artinya apa? Betul ekonomi kita tumbuh, tapi ternyata pertumbuhan jumlah orangnya lebih banyak daripada pertumbuhan ekonominya. Karena PDRB per kapita itu kan jumlah kue ekonomi itu dibagi dengan jumlah penduduknya. Artinya selama masa pandemi ini banyak orang melahirkan ternyata begitu. Artinya selama masa pemerintahan 1 tahun berjalan ini kita belum bisa menilai atau menakar bahwa pemerintahan yang sekarang ini sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya baru mau masuk ke sana. Tadi saya katakan kita apresiasi dulu, ini data menunjukkan bahwa ada tren pertumbuhan ekonomi yang positif dibanding daerah lain yang negatif gitu. Ini apresiasi. Jadi di sisi lain,
ini Monopi ini sudah pernah menjanjikan program yang tadi dibilang 10 program itu. Apakah sudah jalan atau tidak gitu ya? Ada yang jalan, sebagian besar belum. Ya. Dan bagi saya sebenarnya, dalam pandangan saya gitu ya, program unggulan itu tidak boleh menjadi harga mati dalam proses pembangunan. Karena kenapa? Saya punya 2 alasan utama. Pertama, program unggulan itu dirancang, mohon maaf, tidak terlalu detail oleh semua calon manapun secara politik, karena itu hanya untuk keperluan pemenangan elektoral pada masa kampanye ya. Meskipun karena itu sudah dijanjikan, itu harus direalisasikan ya. Yang kedua, setelah orang menjabat, dia akan menghadapi banyak dinamika yang tidak pernah terbayangkan ketika belum dia menjabat. Sedangkan program itu dirancang sebelum dia menjabat. Sebelum kita masuk ke sana, Bang, saya ingin mengutip tadi seperti apa yang Abang bilang, mengatakan bahwa ada tren positif dari masa pemerintahan Monovi di tengah kesulitan wabah pandemi sekarang ini. Nah, Bang, terkait masalah tadi ada pertumbuhan ekonomi yang positif, tentu tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan politik yang mereka ambil, pemerintahan sekarang yang mereka ambil. Kalau menurut Abang, pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan yang dipaparkan tadi, pertumbuhan 1 sekian persen itu, dari kacamata Abang melihat sehingga terjadi tren positif di masa pemerintahan padahal wabah masih berjalan, kebijakan-kebijakan politik apa yang mereka ambil sehingga pertumbuhan seperti ekonomi ini sangat baik kayak gitu. Ya, terlepas dari kebijakan yang diambil, kebijakan politiknya. Jadi begini ya, kalau di Sumbawa ini, kalau masalah peningkatan pertumbuhan ekonomi itu, ini kan mayoritas Sumbawa ini kan petani ya. Jadi apa namanya, sumber penghasilan, pendapatan dan pertumbuhan itu rata-rata dari pertanian. Pertanian itu kadang-kadang juga tidak terlalu berhubungan secara signifikan dengan COVID ini. Beda dengan Bandung tadi, Bali itu kan pariwisata. Orang nggak ada yang datang ke sana kan miskin orang Bali, karena nggak ada pendapatan. Sehingga kemudian indikator inputnya itu berbeda. Nah, kalau kemudian masalah kebijakan, saya pikir kebijakannya itu adalah kebijakan yang rutinitas saja menurut saya. Karena memang ini masalah pertanian di Sumbawa ini. Artinya nggak ada suatu hal yang baru yang diciptakan dari pihak kebijakan. Sifatnya situasional saja. Karena memang ini masalah pertanian. Mungkin detailnya beliau kalau masalah ekonomi. Tapi kalau menurut saya melihat bahwa ada karakteristik daerah yang berbeda. Sehingga kemudian tindakannya pun berbeda juga. Kalau Bali memang mau tidak mau tidak ada alasan tidak jalan lain, karena memang mereka tuh sangat tergantung pada orang yang datang ke Bali itu pariwisata. Kalau nggak ada orang yang datang, maka pendapatan daerahnya juga nggak ada, makanya minus tadi katanya. Tapi kalau Sumbawa ini kan tetap, mohon maaf ya, siapapun pemimpinnya pertumbuhan itu pasti ada, siklusnya itu pertanian ya. Artinya kan Bang begini, kebijakan politik yang diambil oleh pemerintahan sekarang untuk mendongkrak atau mendukung 10 program yang tadi itu dalam situasi apapun itu kan sifatnya harus tetap terlaksana. Pemahaman warga masyarakat yang ada di Pulau Sumbawa ini, bagaimana supaya mensejahterakan warga masyarakat. Nah, terkait dengan tren positif, dengan argumentasi yang Abang tadi sampaikan, paparkan, kira-kira kebijakan seperti apa yang harus mereka ambil untuk mendongkrak kebijakan-kebijakan? Kalau menurut saya tuh ada 2 yang sebenarnya. Makanya tadi kan saya tulis itu yang kemudian saya sampaikan di orasi itu. Solusinya ada 2. Yang pertama adalah yang paling ekstrim itu adalah bagaimana pemerintah mampu mereformasi kebijakan anggaran secara radikal. Itu yang pertama. Secara radikal. Jangan kemudian radikal dianggap sebagai paham. bom. Ini benar melanggar banget, anti mainstream dia. Artinya begini ya, kalau kita lihat anggaran kita, ya, jumlah APBD kita PAD plus ya, dana perimbangan itu kalau digabung hanya 1,6 sekian T. Digitnya hanya berkisar di itu. Kalau kemudian itu dipisahkan antara belanja langsung belanja tidak langsung, ya belanja pegawai dan belanja modal, maka kebanyakan belanja pegawai untuk belanja pegawai, untuk bansos, untuk pergi COVID sekarang, maka kemudian hanya 45 atau 50% untuk pembangunan. Nah, untuk supaya selisih pembangunan di banyak digeser ke belanja modal, maka tekan atau lakukan efisiensi di belanja langsung atau belanja pegawai dan seterusnya. Artinya harus berani memotong anggaran untuk keperluan daerah. Digeser ke arah ke pembangunan. Baru kemudian pembangunan itu berjalan. Itu yang pertama. Tapi kalau kemudian bisa dilakukan, ini yang paling baik, yaitu
meningkatkan PAD kita, karena itulah satu-satunya cara untuk kemudian supaya akumulasi APBD itu berubah digitnya. Nah, cuman sekarang kan ada MSGP, ada iklim investasi dan sebagainya. Itu agak sulit sih sebenarnya. Karena memang selama ini pemimpin hanya 1,6 hanya berkisar di itu saja. Artinya kan pemerintah sekarang itu di sisi lain tidak hanya mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya situasional, dan mereka juga harus berani berakselerasi radikal gitu. Ini Mas Dahar ya, saya mau tanggapi tentang radikalisme dalam kelola anggaran ini gitu. Ini dilema yang dihadapi oleh semua kepala daerah di Indonesia gitu ya. Atau kita lihat secara lebih khusus sekarang di Sumbawa lah ya. Tadi dikatakan bahwa kalau mau radikal gitu, kurangi belanja langsung, perbanyak belanja modal misalnya gitu ya. Ini kalau kita mau mengacu pada ini, sudah pasti Monopi tidak akan mensukseskan apa yang menjadi program unggulan dia. Kenapa? Karena program unggulan Monopi itu lebih banyak mengarah ke sana. Katakanlah misalnya pertama tadi gaji guru honorer. Itu kan bagian dari belanja yang sifatnya langsung juga ya, belanja pegawai gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau mau memperbanyak belanja modal, maka program itu jangan dijalankan gitu. Karena uangnya akan kesedot untuk itu gitu loh maksud saya. Nah, sehingga sangat sulit melakukan tindakan-tindakan radikal seperti itu. Bisa sebenarnya, tapi sulit gitu. Ya. Terus terang begini, saya pernah diskusi dengan beberapa orang di birokrat ya. Tapi bukannya kalau kita untuk berani melakukan suatu perubahan, harus berani juga untuk mengambil keputusan? Iya, masalahnya pemerintah daerah itu tidak sepenuhnya otonom. Itu yang perlu dipahami ya. Pemerintah daerah itu tidak sepenuhnya otonom, dia diatur lebih banyak oleh aturan sifatnya dari pusat. Misalnya dalam tata kelola urusan pemerintahan itu harus mengacu pada Permendagri 90. Itu ada urusan wajib, ada urusan pilihan, dan itu semua sudah diatur, uang itu dipakai buat apa gitu. Sehingga ruang fiskal yang sangat otonom bagi kepala daerah untuk dikelola itu sedikit sebenarnya gitu loh. Nah, jadi udah kayak ada patokannya dari pusat, ini kamu saya kasih uang, kamu pakai buat A, kamu pakai buat B, kamu pakai buat C. Jadi kepala daerah itu sulit untuk melakukan sesuatu ya. Sulit dalam artian mengambil kebijakan mandatory spending. Mandatory spendingnya besar. Sulit tapi bukan berarti tidak bisa gitu loh. Nah, yang sekarang ini kita perlu petakan berapa yang tidak bersifat mandatori, artinya yang bisa leluasa diatur oleh kepala daerah gitu ya. Kalau sudah kita temukan angka itu, kemudian pikirkan prioritas penggunaannya apa. Nah, itu yang tadi sempat saya katakan, kenapa saya tidak terlalu mendukung upaya untuk melaksanakan 10 janji yaitu program unggulan itu, karena bagi saya ada banyak program-program lain yang harusnya punya multiplier effect lebih besar secara dalam sebuah pemerintahan di birokrasi gitu ya. Itu mereka terjebak pada rutinitas. Betul, sebenarnya saya tadi melanjutkan pertumbuhan yang 1,87% itu terus terang saya sebagai orang ekonomi mengerti gitu. Sebenarnya ngapa-ngapain juga akan tumbuh segitu. Akan tumbuh segitu. Kenapa? Karena memang distribusi dari PDRB yang segitu itu memang lebih banyak didominasi sektor pertanian. Ya. Nah, ada kan salah satu program unggulannya Monopi juga yang tentang pengadaan pupuk, bibit dan seterusnya. Artinya kan dari 10 program tersebut kan ada yang prioritas dan ada yang semi prioritas. Iya, betul. Artinya ketika sudah dihadapi dengan situasi-situasi yang Abang jelaskan tadi itu, kira-kira masih berani nggak mereka untuk mengambil kebijakan untuk mengutamakan program ya, harus berani dong. Kalau nggak berani ngapain jadi kepala daerah kan gitu. Gimana kalau menurutnya Bang? Kalau saya begini ya, saya tetap fokus pada 10 program. Ini masalah politik, jadi gini ya, kalau orang ini masalahnya terekam betul di jiwa pikiran masyarakat. Orang masyarakat kita tuh nggak mau pikir tentang MSGB. Ini 10 program bagaimana realisasinya kan begitu. Apakah dengan adanya MXGP ini nanti 10 program ini dapat terlaksana? Ini banyak aspek yang ada kaitannya itu. Karena begini, misalnya kalau secara politik kita, kalau seandainya Monopi ini mau nyalon lagi, bisa terpisah, makanya akan menjadi semacam jebakan yang sangat luar biasa. Kalau nggak terrealisasi semuanya janji politiknya, kan begitu. Janjinya bagus, apalagi kalau terrealisasi bagus, misalnya tentang itu. Tapi masalahnya kan apapun itu, misalnya mereka berjanji sebelum pemerintah, tapi setelah pemerintah akan menghadapi banyak masalah, itu urusan lain. Itulah diuji kepemimpinan leadershipnya mereka, bagaimana
Karena begini, karena 10 program itu pasti kemudian diejawantahkan dalam RPJMD-nya, oke? Baru kemudian RKPD-nya. Pertanyaan saya, apakah kemudian 10 program ini sudah masuk ke program-program itu atau tidak? Kalau tidak masuk ya nggak mungkin akan berjalan. Tapi kalau masuk sudah pasti berjalan, tapi mungkin pelan-pelan atau mungkin bisa jadi tidak sama sekali. Gitu. Dan lebih kalau melihat 1 tahun berjalan ini kemungkinan ada yang berjalan atau enggak? Tadi saya katakan masalah pengajian BTT itu guru ya, itu ya soal BTT. Kemudian juga harga pupuk juga lumayan. Cuman memang jadi masalah hari ini bukan masalah pupuknya, ini masalah pertanian. Ini kan kesejahteraan masyarakat. 75% masyarakat kita kan petani. Ya, hari ini kita menyaksikan faktanya bahwa memang harga gabah anjlok. Kita tahu bahwa di pupuk juga anggaran untuk operasionalnya sangat tinggi. Pupuknya, biaya kombennya, biaya ini bermacam-macam banyak sekali, nggak seimbang dengan pendapatan yang mereka terima hari ini, sehingga hutangnya mereka banyak. Nah, maksud saya begini, kalau seandainya Monopi ini dalam 1 tahun ini ya, apalagi momennya masalah pertanian hari ini, kalau ingin dikatakan berhasil oleh masyarakat, meskipun yang lainnya gagal, maka kemudian kerjakan yang mayoritas, kerjakan yang tingkat urgensinya tinggi dibanding yang lainnya. Itu masalah petani hari ini, masalah gabah. Kalau dari pandangannya Bang, tolak ukur untuk keberhasilan dalam 1 tahun ini itu mereka harus ngapain kira-kira? Ya, mencicil 10 program itu. Karena ini kan sisa waktu 2 tahun. Saya nggak tahu ya, apakah 2024 ini akan ada pemilihan serentak atau mungkin diundur, kita kan belum pasti ini. Kalau memang diundur kan masih banyak waktunya. Maksud saya, minimal dalam 1 tahun itu ada 2, 3 atau berapa persen yang dicicil semua janji-janji politik. Seharusnya sih memang ada perencanaan ya, artinya tahun sekian itu akan tercapai sekian persen, tahun sekian persen harusnya ada itu. Tapi tadi menarik soal pertanian ini Bang. Kebetulan saya ikut terlibat dalam proses perancangan, ada namanya dokumen rancangan teknokratik untuk menyusun RPJM itu gitu ya. Itu semacam kajian ilmiah lah ya untuk membuat RPJM itu. Ada satu fakta yang menarik dari kan RPJM itu harus disusun berdasarkan RPJP, rencana pembangunan jangka panjang yang pernah disusun dulu di Sumbawa. Abang termasuk timnya? Saya termasuk yang menyusun rancangan teknokratiknya yang RPJM yang sekarang. Nah, dalam RPJP itu dikatakan bahwa dalam sektor pertanian orientasi dari pembangunannya adalah meningkatkan produktivitas pertanian. Meningkatkan produktivitas. Tetapi oleh pemerintah daerah ya yang berbirokrasi yang ada sekarang ya di dinas-dinas terkait, mereka menerjemahkan kata produktivitas itu dengan produksi. Jadi seolah-olah akan dikatakan berhasil mereka kalau produksinya meningkat, jagung meningkat menjadi sekian, padi meningkat menjadi sekian. Nah, ini jadi masalah. Kenapa? Inilah yang menghasilkan banjir-banjir ini sekarang. Sebab karena orientasinya adalah produksi, maka programnya itu menjadi bagaimana memperbanyak lahan pertanian gitu, memperluas lahan dan seterusnya. Kalau orientasinya adalah produktivitas, maka pikiran dan energi pemerintah itu harusnya diarahkan pada teknologi pertanian. Teknologi, bukan membuka lahan. Karena sekarang kalau fokusnya adalah memperbanyak produksi, orientasinya membuka lahan, itu yang menyebabkan banjir di mana-mana. Nah, jadi ini yang menurut saya perlu diluruskan kembali. Baik, saya menarik tadi mendengar kata teknologi untuk menyupport terkait masalah hasil pertanian yang ada di Pulau Sumbawa khususnya. Baik, terkait dengan teknologi pertanian, sedikit nih saya mau masuk ke teknologi pertanian tersebut. Kira-kira teknologi pertanian seperti apa yang Bapak maksud? Ya, banyak hal ya. Jadi gini, secara umum pola bertani di Sumbawa itu kan tanam lepas tinggal nanti panen datang gitu. Itu tidak ada sentuhan teknologi sama sekali. Gitu. Nah, sentuhan teknologi yang seperti apa yang dibutuhkan, yang sebenarnya standar aja, tidak yang mewah-mewah banget sebenarnya seperti yang dilakukan di luar-luar daerah gitu. Ada proses pemeliharaan yang intensif sehingga yang tadinya 4 bulan menjadi 3 bulan misalnya gitu ya. Yang tadinya produksinya 5 ton menjadi 7 ton, 8 ton misalnya. Sesederhana itu sebetulnya. Nah, jadi ini pemerintah itu perlu melakukan program edukasi ke petani, perlu mengadakan mungkin demo-demo pertanian gitu ya, ada misalnya proyek percontohan di suatu tempat gitu dan seterusnya gitu. Terkait masalah pertumbuhan ekonomi yang sekian persen di masa pandemi, itu ada pengkualifikasiannya nggak Bang? Dari kacamatanya Abang,
Bukan dari kacamata saya. Pertumbuhan ekonomi yang abang sebutkan tadi itu pertumbuhan ekonomi dari mana? Gitu? Iya, dari mana? Apakah dari bidang pertanian, peternakan, atau kelautan? Iya, bukan dari kacamata saya sebenarnya, tapi data di BPS menunjukkan bahwa bidang usaha yang paling berkontribusi besar terhadap pertumbuhan itu adalah pertanian, Mas ya. Setelah pertanian itu baru jasa konstruksi. Ya. Nah, jadi dua hal ini, konstruksi ini termasuk di dalamnya tumbuhnya properti di Sumbawa sekarang itu turut mempengaruhi lah pertumbuhan ekonomi ini gitu. Nah, kalau pertanian ini lebih kepada dibukanya akses transportasi keluar Sumbawa yang tahun 2020 ketutup karena pandemi. Begitu dibuka, jadi jalan nih bisnis gitu, sehingga tumbuh dia gitu. Memang kan tumbuh. Penyumbang terbesarnya memang pertanian gitu. Pertanian. Nah, cuma ya tadi itu jangan berorientasi sekali lagi pada produksi semata, tapi harus pada produktivitas. Karena begini, percuma ekonomi kita bagus kalau dia menghasilkan bencana, karena nanti anggaran yang tadi sedikit itu akan keluar lagi untuk mengatasi bencana itu gitu. Nah, jadi udah dikit dibebani lagi dengan yang begitu gitu loh maksudnya. Bang, apakah seperti yang disebutkan tadi oleh abang kita ini dari UTS, kira-kira kalau dari kacamatanya abang, kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah sekarang untuk menghindari terkait masalah kebijakan menghindari bencana-bencana dan segala macamnya, ini kan merupakan satu tantangan dalam pemerintahan ini, mendahulukan perekonomian kah, atau melestarikan alam kita yang ada di Sumbawa ini. Memang kalau masalah ini sangat dilematis bagi masyarakat ya. Kalau kita larang masyarakat, tapi pemerintah nggak pernah kasih uang juga kepada masyarakat. Masyarakat bilang kalian larang saya, terus saya bisa makan apa? Tapi kalau kemudian kita tidak membuka lahan, mereka maksudnya banyak petani yang menunggu begitu. Kami pernah berdiskusi ya, misalnya di mana-mana dilarang petani tanam jagung, kan ini isunya kan, karena akan membuka lahan baru, kemudian akan sampai banjir dan lain sebagainya. Tapi masalahnya kalau mereka nggak begitu, mereka mau makan apa? Kan itu dilematisnya. Nah, betul katanya tadi ada edukasi sentuhan teknologi supaya kemudian agak ngerem sedikit lah pembukaan lahan atau apa, karena memang produktivitasnya di bidang yang mendasarnya ini cukup bagus, bisa lah untuk hidup dan sebagainya. Jadi masalahnya kan nggak begitu berjalan, sehingga serampangan saja semuanya dilarang, tapi kemudian tidak ada alasan untuk melarang juga, karena bagaimanapun petani juga butuh makan, apalagi sekarang harga jagung, harga gabah merosot. Nah, ini kan dilematis. Bukankah terkait masalah pelarangan tadi yang abang bilang, bukankah baru-baru ini pemerintahan kita Monovi ini menerbitkan aturan pelepasan liar ternak kayak gitu? Apakah tidak bisa dibuatkan seperti itu? Maksudnya pelepasan? Iya, artinya kan sapi dilarang untuk dilepas liar kan? Iya, itu kan merupakan satu pelarangan melalui peraturan perundang-undang Perda. Apakah pemerintah tidak berani untuk artinya tidak melarang, namun meminimalisir melalui aturan itu? Nah, ini makanya saya katakan tadi, ini kan ada berhadapan antara pemerintah dengan masyarakat. Nggak bisa kemudian pemerintah kemudian mengambil tindakan yang kemudian masyarakatnya tuh resistensinya kuat gitu. Jadi agak makanya saya kata kuncinya ini kan dilematisnya tinggi. Cuma memang opsinya itu memang seperti yang saya sampaikan tadi. Cuma pemerintah belum mampu ke sana itu loh. Jadi tantangan birokrasi kita untuk sekarang ini terkait masalah pertanian itu adalah warga masyarakat sendiri. Iyalah, masyarakat dari dulu begitu, bukan sekarang aja. Tapi begitu supaya kita tidak terjebak pada diskusi tentang itu saja. Menurut saya pemerintah perlu melakukan shifting fokus membangun ekonomi itu dari mana? Oke, dari pertanian selama ini yang bikin PDRB bagus pertanian ya. Tapi jangan lupa ini pertanian yang sifatnya primer banget gitu. Harus sudah saatnya pemerintah daerah Sumbawa itu mendorong industrialisasi misalnya. Meskipun kecil-kecilan gitu ya, seperti yang digembar-gemborkan Pak Gubernur. Nah, yang kedua juga ke sektor jasa seperti pariwisata. Sekarang kita ada momen MSDP ya. Terus terang saya agak kecewa karena tidak melihat keseriusan pemerintah daerah di Sumbawa untuk mendukung program ini. Kenapa saya bilang begitu? Tidak terasa gitu di masyarakat itu bahwa MSDP ini sudah dekat, bahwa ini adalah agenda bersama dan seterusnya gitu ya. Beda dengan MotoGP misalnya di Lombok itu gitu ya. Orang-orang awam itu bilang rasanya kayak lebaran gitu. Saking pemerintah menggambar-gemborkan itu melalui semua platform yang mereka punya, bikin baliho, bikin spanduk, selalu ada unsur-unsur MotoGP misalnya. Kenapa tidak dilakukan hal yang sama di Sumbawa misalnya gitu ya? Tidak ada euforia dari masyarakat. Iya, karena tidak didorong oleh pemerintah gitu loh.
itu yang saya katakan tadi, pemerintah itu, birokrasi itu tidak boleh terjebak pada rutinitas saja gitu. Harus ada langkah-langkah spektakuler untuk mendorong perekonomian ini maju secara cepat gitu. Dan menurut saya hadirnya MXGP ini adalah salah satu cara yang brilian untuk itu gitu, untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi kita. Pemulihan gitu. Ekonomi. Tapi ya harus didukung dengan serius oleh pemerintah daerah, oleh seluruh birokrasi gitu. Nah, Bang, Saya sambung ya. Ini temanya sama. Gitu. Saya mau ngomong begitu. Jadi ini peluang tantangan. Peluangnya itu sama dengan tantangannya, meskipun teorinya beda. Nah, gitu. Jadi gini, ITB ini kan sedang banyak agenda-agenda internasional. Itu kan termasuk MXGP, benar katanya tadi. Sama juga saya belum melihat keseriusan itu. Gini ya, kalau kemudian MXGP ini kalau manajerialnya bagus, bisa mendatangkan pajak pendapatan daerah yang bagus. Tapi kalau kemudian manajerialnya tidak bagus, juga akan kemudian menghabiskan anggaran yang sudah jalan. Jangan sampai anggaran yang banyak dikeluarkan, tapi kemudian yang ujungnya nanti outputnya nggak sesuai dengan apa yang kita keluarkan, tetap korup gitu kan. Oleh karena itu, oleh karena itu, ya sektor pariwisata dalam konteks MXGP ini penting untuk dikembangkan. Sekarang ya, Samota itu dekat dengan Selipir. Selipir sampai hari ini belum termanage dengan baik, padahal dekat betul dengan Samota itu. Ya, kemudian ya model pariwisata kita ke depan ini adalah postmodern, misalnya desa-desa wisata yang harusnya dibangun. Karena memang orang Barat itu datang ke Indonesia itu tidak cari mall mereka lebih bagus ketimbang kita. Mereka cari hutan, cari rumah panggung, cari yang postmodern. Nah, wisata desa wisata ini bisa dikembangkan. Tapi sampai detik ini saya belum melihat konsep itu. Nah, makanya saya ragu. Hotel juga kita sangat minim, restoran. Kan pendapatan daerah itu kan dari hotel, dari restoran, pajaknya jelas ya. Nah, ini yang belum saya lihat ini kan bulan berapa ya? Bulan Juni ya, Juli. Ini tinggal beberapa bulan lagi. Arenanya belum dikerjakan. Oke lah, arena itu masalah teknis, tapi yang eksternalitasnya itu belum nampak sampai ini. Jangankan yang jauh, yang dekat nih, Ailong, sama Selipir yang dekat saja. Tempat mungkin mereka mau istirahat, sekolah pemuda, mungkin depannya kita kan kayak Marquez kemarin gitu. Tapi enggak itu, enggak lihat ada manajemen yang diperbaiki dalam hal ini. Ini agak-agak ragu ya. Untuk meningkatkan perekonomian, kira-kira kebijakan seperti apa yang harus mereka ambil untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada ini untuk menjawab tantangan ini? Kebijakan kolaborasi. Misalnya begini ya, kita kan kekurangan hotel, panggil masyarakat, jangan hanya pengusaha yang sudah untung banyak dia. Masyarakat, cari rumah masyarakat yang layak huni, kolaborasi dengan masyarakat, kemudian jadikan homestay untuk sementara ini supaya kemudian uangnya masuk ke masyarakat. Karena memang kalau mereka menginap di mana, hotelnya kan sudah full, nggak ada MXGP saja, hotelnya udah full, bagi ada itu. Kemudian kolaborasi dengan kampus, dengan civil society, termasuk dengan di Lombok Tengah itu kan ada sekolah pariwisata yang sama. Datangkannya ahli-ahli mereka bagaimana konsep pariwisata, desa wisata ke depan, kolaborasi. Jangan pemerintah menjadi aktor tunggal, karena memang yang mengerti masalah sebuah ini bukan pemerintah saja, kami juga paham, masyarakat juga paham itu. Bang. Jadi libatkan masyarakat. Jadi gimana Bang? Saya dapat informasi target peserta atau perkiraan peserta yang akan hadir penonton gitu ya, yang akan menonton MXGP itu sekitar 10.000 orang. Dulu kami pernah bikin acara internasional di UTS ya, namanya ASEAN University Youth Summit. Pesertanya hanya 500 orang dari seluruh negara ASEAN ya. Dan hanya dengan 500 orang saja kita kesulitan cari hotel saat itu. 500 orang. Yang akan datang di MXGP itu 10.000 orang. Kalau tidak di-manage dengan baik itu akan kacau. Lombok saja yang kemarin mengadakan MotoGP yang katanya cukup bagus, yang terlibat di sana banyak pihak, ada ITBC, itu orang-orang hebat semua lah gitu ya. Itu kelabakan ngurusin penonton gitu. Nah, ini sekarang mau ngadain di sini tidak ada sentuhan apapun, pemerintah daerahnya kayak cuek-cuek aja gitu, baru bergerak setelah diajak, itu pun agak susah gitu ya. Nah, ini bahaya gitu, reputasi Sumbawa jadi jelek, bukannya menjadi manfaat gitu buat Sumbawa, malah menjadi mudarat gitu. Karena reputasi Sumbawa menjadi jelek, jadi orang jadi tidak mau datang lagi gitu. Nah, itu terakhir ya, sambung ya, gini ya. Anggaran untuk MXGP ini kan besar. Bahkan kemudian saya dengar itu dibebankan ke APBD 32 kabupaten, gitu kan. Nah, kalau kemudian banyak refocusing ke MXGP, kemudian
pendapatan kita pasca MSDP juga berkurang, tekor kita. Ini nggak ada dapat apa-apa. Ini bahayanya. Ini bahaya sekali. Maka kalau kemudian tadi dikatakan bangun semua aspek-aspek yang bisa mendatangkan uang, termasuk masalah homestay yang sederhana mungkin untuk sementara ini dengan rumah masyarakat, supaya uang itu tidak hanya ke pengusaha saja, tapi juga ke masyarakat. Artinya kan harus berani mengambil satu kebijakan yang menguntungkan warga masyarakat khususnya di Pulau Sumbawa. Kabupaten Sumbawa kan memang ini bukan hanya soal keberanian sih, ini soal kreativitas. Jadi kreatif dan peduli gitu. Jadi birokrasi itu harus, kalau saya ngomong birokrasi bukan hanya bupati dan wakil bupati ya, tapi semua PNS yang terlibat di pemerintah itu harus digerakkan untuk mensukseskan MSDP ini. Artinya kalau dari kacamatanya Abang untuk sekarang ini pemerintah, saya tidak melihat keseriusan itu. Tidak ada. Tidak melihat. Iya. Kalau saya kritikan saya bahkan saya menulis secara resmi di media masalah itu. Saya khawatir tidak ada untung dari itu, bahkan ruginya, karena kalau saya lihat dari kesiapannya belum ada yang matang. Saya khawatirnya begini, pemerintah daerah ini menganggap MSDP ini bukan gawenya pemerintah daerah karena didatangkan oleh provinsi misalnya. Nah ini pemikiran yang salah. Jadi semua peluang yang mungkin membuat Sumbawa maju itu harus dianggap sebagai kita pemiliknya. Sama kayak MotoGP itu sebenarnya kan gawenya pemerintah pusat, uangnya dari pusat semua, tapi Pemprov itu sangat serius untuk mengelola itu, menggarap itu gitu. Nah sehingga hasilnya cukup bagus meskipun ada kurang-kurang. Nah di MXGP kalau pemerintah Sumbawa tidak merasa bahwa ini adalah programnya dia, aduh kasihan gitu. Bahaya. Artinya kan Bang, dengan adanya peluang besar untuk pemerintahan kita untuk meningkatkan perekonomian kita, langkah-langkah politik yang seharusnya mereka ambil dari Muda Novi ini, Haji Mo dan Novi ini, untuk meningkatkan, untuk menarik semua pengusaha-pengusaha untuk bergabung bersama pemerintah kita untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Langkah politik seperti apa yang harus mereka ambil? Saya kan sudah mengatakan tadi langkah strategisnya adalah perbaiki iklim investasi. Hanya itu. Perbaikan iklim investasi. Karena dari situ mereka akan menaruh modal di sini, membangun orang terserap kerja di situ, kemudian pajak juga masuk pada daerah dan lain sebagainya. Hanya itu caranya untuk bisa membangun. Masalahnya kan iklim investasi kita masih sangat rendah. Peluang panjang. Peluangnya kan MXGP ke depan nih. Tantangannya mereka ini sangat besar sekali. Dengan untuk berani mengambil kebijakan untuk mendukung terlaksananya dan suksesnya program ini. Namun dari kacamatanya Abang tadi sudah menjelaskan bahwa seolah pemerintah ini nggak ada, kayak gitu kan, tidak ada euforia dan segala macamnya. Seperti itu kan Bang. Nah kemudian kalau dari kacamatanya Abang dari sekarang ini, peluang untuk mereka berdua ke depan ini bagaimana? Ya saya kira masih ada sekitar 4 tahun untuk Monopi berkuasa dan mengelola pemerintahan ini, meninggalkan legasi yang bagus untuk daerah ya. Meskipun dikatakan bisa jadi hanya 2-3 tahun gitu ya. Tapi bagi saya meskipun pemilu diadakan di 2024, saya kira pelantikannya kan masih bisa ditunda untuk menunggu 5 tahun begitu ya. Tapi itu hal lain lah. Cuma yang ingin saya katakan, Sumbawa ini kaya dengan potensi. Saya baru-baru ini diskusi dengan seorang investor asal Singapura gitu ya. Dia sudah ada investasi di Sumbawa, tapi dia mengeluh dengan banyak hal ya, ribetnya urusan birokrasi, kemudian penyakit nasional, kemudian juga etika kerja daripada pekerjanya juga tidak bagus dalam versinya dia gitu ya. Jadi banyak hal yang mendiscourage atau membuat motivasi para investor itu menjadi berkurang, bahkan menjadi hilang gitu. Nah ini kalau tidak dikelola dengan baik bahaya. Jadi iklim investasi yang dijelaskan tadi oleh Pak Heri itu bukan hanya tentang proses perizinan gitu ya, karena fokus pemerintah ke perizinan aja sekarang, tapi juga tentang membangun etika kerja dari masyarakatnya gitu ya, membangun peningkatan sumber dayanya. Sumber daya manusianya harus dikelola dengan baik, harus dididik dengan baik gitu. Nah, dan ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, butuh peran kita semua, butuh institusi pendidikan tinggi misalnya, dan segala macam, termasuk butuh media juga di sini kan, DRTV begitu. Artinya kan kita semua harus, pemerintah dalam hal ini harus berani mengambil kebijakan, yaitu mengajak warga masyarakatnya untuk bersama-sama membangun daerah. Ya, bukan seperti itu. Kita berkolaborasi secara bersama-sama. Nah kira-kira kalau dari kuncinya tadi itu reformasi birokrasi yang seharusnya dengan cara, kalau pandangannya Bang, dengan cara seperti bagaimana? Jadi begini ya, benar ya sampaikan tadi, secara teoritis memang itu penyakit nasional sebenarnya. Gini ya, saya boleh nggak ada waktu nggak cerita sedikit, sama seperti tadi Pak Jihad bilang,
Saya tuh ketemu juga dengan investor di atas kapal waktu itu ya. Dia bilang saya malas investasi di Indonesia, tapi konteksnya bukan Sumbawa ya, Indonesia. Dia mengatakan kenapa? Saya tanya begitu. Karena terlalu banyak ruang-ruang yang harus saya keluarkan uang di situ katanya. Dia lebih baik satu orang datang lebih banyak saya kasih selesai semua urusan, timbang terlalu banyak, artinya belum ada SSM nya di situ, belum ada ini macam-macam. Nah ini adalah etika, ini adalah masalah kondisi real birokrasi kita yang memang tidak kemudian terlalu bersahabat dengan investasi. Dan mudah-mudahan ke depan ya bisa diperbaiki reformasi birokrasinya, etika dan lain sebagainya untuk investasi yang lebih baik. Jadi tantangan dan peluangnya sudah jelas. Tantangannya apakah mereka harus mengenyampingkan 10 program kerjanya dengan mendahulukan rediksi? Sama-sama bisa jalan semua. Ya betul. Jadi dalam prinsip ekonomi politik, kebetulan saya ngajar ekonomi politik, ada teori yang disebut teori pilihan publik. Teori pilihan publik itu begini, seseorang itu dipilih menjadi pejabat itu karena janji yang dia sampaikan ke masyarakat. Jadi masyarakat membeli barang publik dalam bentuk janji itu. Nah jadi karena orang sudah membeli barang publik dalam bentuk janji itu, maka dia harus ngasih dong. Jangan sampai orang udah bayar dia nggak ngasih gitu, itu salah juga. Tetapi harus dimodifikasi menurut saya gitu ya, dalam kerangka untuk memberikan multiplier effect atau efek pengganda yang besar terhadap perekonomian. Jadi kalau ada geser-geser sedikit itu nggak masalah gitu, jangan terlalu kaku melihatnya gitu loh. Nah jadi harus kreatif lah pemerintah ini, jangan terjebak pada rutinitas, jangan terjebak pada apa yang penting saya dapat terima gaji tiap bulan selesai gitu loh. Punya kepedulian sedikit lah. Tidak banyak orang yang bisa jadi PNS seperti Anda misalnya. Itu kondisi birokrasi tradisional dari dulu sekarang yang gini-gini masih tetap ada, masih tetap berjalan. Sulit. Terakhir Bang, harapan untuk pemerintah kita bisa diberikan saran baik dari pandangan kacamatanya Abang masing-masing untuk bisa pemerintahan kita yang sekarang ini itu bisa berjalan dengan yang seharusnya, berani mengambil kebijakan guna untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan perekonomian yang ada di Pulau Sumbawa khususnya. Seperti itu. Mungkin dari Abang? Ya, pertama adalah pemerintah harus berani inklusif sekarang. Harus berani inklusif. Membuka diri dengan semua aspek. Kalau dalam bahasa pemerintahnya disebut good governance, ya. Artinya ada keterbukaan dengan civil society, dengan mekanisme pasar. Misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, selipir itu sebenarnya kalau mau bangun nggak perlu pemerintah. Melibatkan komunitas anak muda, kemudian segala macam. Ini sense of belonging. Ini milik kita bersama. Maksudnya kita bangun semuanya. Jadi pemerintah harus bisa inklusif, membuka diri ya, dengan semua aspek, sama-sama kita bangun semua ini. Jangan menutup diri, jangan merasa diri paling hebat. Membuka diri untuk bersinergi bersama warga masyarakatnya. Kalau dari Abang? Saya ingin bilang begini, kita tidak lagi pada masa feodalisme gitu ya, di mana seorang pemimpin itu berkuasa secara absolut gitu ya. Nah, kita sedang ada di era yang sekarang disebut dengan revolusi industri 5.0, di mana digitalisasi menjadi roh dari seluruh proses kehidupan. Nah, jadi birokrasi ini, kebijakan-kebijakan pemerintah itu juga harus mengarah pada ini gitu ya, digitalisasi pelayanan, digitalisasi dalam setiap upaya untuk pembangunan ekonomi itu mengarah ke situ. Dan saya pikir Monopi mampu melakukan itu, asalkan tadi itu agak terbuka dengan masukan, terbuka dengan bersinergi dengan masyarakat, dengan semua yang memiliki kompetensi lah untuk membangun. Jadi jangan pikirkan sendiri lah, kita bareng-bareng begitu ya kita. Kan marwah demokrasi memang seperti itu. Iya, memang seharusnya seperti itu. Terima kasih Abang atas waktu dan kesempatannya yang sudah hadir dalam diskusi, dalam dialog khusus menakar peluang Monovi, peluang dan tantangan. Baik, itu tadi diskusi kita berjalan sangat alot dan panas. Sedikit banyaknya bertukar pikiran dan memberikan saran kepada pemerintahan kita untuk bisa membangun dan bersinergi ke depan untuk lebih baik lagi. Yang paling penting dari yang kami catat dari poin diskusi ini adalah reformasi birokrasi serta pengambilan kebijakan-kebijakan yang strategis, bukan yang sifatnya rutinitas. Baik, sekian dari diskusi kami. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.